pagi hari ini dengan topik bahasan, ya, memahami dan mengenali lebih dalam lagi kitab 1-2 Tawarik dan juga pembahasan teologi ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Ibrani, kitab 1-2 Tawarik itu sebenarnya awalnya itu hanya satu bagian saja. Yang dimaksud dengan kitab Ibrani sini kitab awal dari perjanjian lama kita dalam versi bahasa aslinya, bahasa Ibrani maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kitab Ibrani di dalam perjanjian baru, bukan. Yang dimaksud dengan dalam kitab Ibrani di sini adalah bahasa asli Alkitab kita perjanjian lama kan adalah bahasa Ibrani. Awal mulanya rupanya 1-2 Tawarik ini hanya menjadi satu bagian saja. Namanya yaitu Tawarik. Tetapi dalam perkembangannya terjadi pengembangan, terjadi pembagian menjadi 1 dan 2 Tawarik. Tentu ada alasan teologianya. Nah, nama Tawarik dalam bahasa Ibraninya adalah Difre Hai Yamim. Difre Hai Yamim. Artinya Tawarik ini mencatat tentang hari-hari atau segala peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan pada zaman bangsa Israel. Jadi sebenarnya kitab 1-2 Tawarik atau di dalam versi bahasa aslinya Tawarik ini memberikan banyak penjelasan yang cukup komprehensif, lengkap maksudnya. Dalam buat kita Bapak Ibu, apa saja perkara-perkara yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan selama di dalam hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan bangsa Israel pada zaman itu. Walaupun di dalam kitab 1-2 Samuel sebenarnya sudah banyak juga dijelaskan tentang kisah kasih, bagaimana Tuhan bekerja, menuntun, menopang, menolong, dan bahkan melakukan perkara-perkara besar di dalam proses perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tapi ada bedanya dengan di kitab 1-2 Tawarik ini. Bedanya apa? Nanti kita jelaskan. Lalu pertanyaannya apa bahasa asli dari Tawarik dalam perspektif bahasa Yunani? Yaitu bahasa asli perjanjian baru. Atau disebut juga bahasa Yunani itu istilah lainnya adalah Septuaginta. Bahasa Yunani daripada Tawarik itu adalah Paraleipomenon. Saya ulangi Bapak Ibu, bahasa Yunani dari 1-2 Tawarik itu adalah Paraleipomenon. Artinya kitab Tawarik dalam perspektif bahasa Yunaninya memiliki makna bahwa kitab 1-2 Tawarik akan menjelaskan, akan menguraikan, akan mengingatkan kita hal-hal yang belum dijelaskan secara detail di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka dibukakanlah lebih dalam, dibukakanlah lebih luas di dalam 1-2 Tawarik. Maka untuk itulah sebenarnya arti kita Tawarik dalam bahasa Yunani yang kedua adalah artinya hal-hal yang ditinggalkan. Ini yang saya katakan tadi, mengapa kitab 1 Tawarik ini menjadi sangat penting, walaupun sudah ada bahasan sebelumnya di dalam 1-2 Samuel, bahkan Raja-Raja, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam proses perjalanan Israel. Karena rupanya masih dirasakan oleh Tuhan perlu ada pengungkapan dari hal-hal yang tertinggal dari kitab-kitab sebelumnya. Maka itulah yang melatar belakangi munculnya kitab 1-2 Tawarik, dan itulah yang dimaksud dengan arti bahasa Yunani kitab Tawarik, yaitu mengungkapkan hal-hal yang diabaikan
atau menyampaikan hal-hal yang ditinggalkan. Siapa yang mengabaikan dan siapa yang meninggalkan? Tentu para penulis yang punya keterbatasan juga sebagai manusia, Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan kita itu daya ingatnya amat dan sangat sempurna, maka dia terus memakai para penulis ya untuk mencatatkan hal-hal yang sempat terlupakan oleh para penulis kitab-kitab sebelumnya. Maka lahirlah kitab 1-2 Tawarik. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Tawarik merupakan kumpulan sejarah bangsa Israel mulai dari manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa sampai bangsa Israel itu dibuang ke Babel karena ketidaktaatan, karena ketidaksungguhan, karena ketidakseriusan kepada Tuhan. Tetapi yang menarik, walaupun Tuhan seringkali menghukum bangsa Israel itu karena kebebalan, ketidaktaatan mereka, Tuhan tidak memusnahkan mereka, Bapak Ibu. Tapi justru masa-masa pembuangan itu menjadi masa-masa proses pembelajaran, pengingatan, pendidikan bagi bangsa Israel untuk kembali tobat, kembali kepada Tuhan. Saya kira ini nggak jauh beda dengan kehidupan kita pada masa-masa di dunia ini. Contoh, seringkali Tuhan izinkan kita harus menghadapi satu pergumulan sebagai bentuk teguran dan koreksi dari Tuhan. Karena Tuhan mungkin melihat kita sudah terlalu jauh jalannya daripada jalan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tapi kita melihat, walaupun di tengah-tengah pergumulan itu kita dibentuk di proses Tuhan, tidak sekonyong-konyong pula Tuhan memusnahkan kita bersama dengan persoalan dan pergumulan itu sendiri. Hal yang seperti itulah yang sebenarnya proses pembelajaran yang mahal dan berharga yang seringkali Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel pada zaman itu dan juga kepada manusia di zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu, kitab 1-2 Tawarik mencatat peristiwa yang tidak diceritakan secara komplit dan lengkap di dalam kitab sebelumnya. Kitab apa itu? 1-2 Samuel dan Raja-Raja.